Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Gastia dengan NIM 201414309. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Dengan kata lain, kemampuan ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Sistem reproduksi pria. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan ekor NIM 344. Yang pertama, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah tesis. 3. Tesis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epidermis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Chopper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Perkenalkan, nama saya Muallim, NIM 20014143773. Yang pertama, vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. 2. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau vulva fallopi atau oviduk terdapat pasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. 4. Induk telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel sel atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan ekor NIM 371. Sistem reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui cara seksual generatif maupun aseksual vegetatif. Sistem reproduksi tanaman. 1. Aseksual. Dalam reproduksi ini, tanpa melibatkan fungsi gamet betina dan gamet jantan, dan biji dapat terbentuk apomolisis dan pertogonisis. Kedua, seksual. Dalam reproduksi harus betina dan gamet jantan. Biji terbentuk sebelah fertilisasi.
Perkenalkan, nama saya Novita Sari Sindasake dengan NIM 20114143778. Reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yakni 1. Reproduksi secara generatif, kawin. 2. Reproduksi secara vegetatif, tidak kawin. Reproduksi secara generatif, cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dengan cara yang alami. Reproduksi secara generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan dan persarian. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yakni berupa strobilus pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. Perkenalkan, nama saya Gloria Angela Christine dengan ekor NIM 274. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Ada beberapa cara vegetatif buatan, yakni dengan setek, contohnya melati dan ketila pohon, dengan mencangkok, contohnya jeruk, jambu biji, dan mangga, dengan merunduk, contohnya alamanda, dengan menempel memakai tunas, contohnya jeruk siam dan jeruk keprok, dengan menyambung, yaitu menyambung batang pokok agar kuat dengan batang tanaman lain sejenis, dengan kultur jaringan, memperbanyak tanaman dengan mengupayakan sel meristem berklorofil menjadi calon individu baru.